Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berharap pada Allah. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Sebenarnya apa makna dari berharap? Latar belakang dari penulisan Mazmur 42 ini adalah berasal dari Bani Korah. Mazmur 42 diciptakan oleh Bani Korah ketika mereka merasa tertekan karena tidak bisa masuk ke dalam pelayanan bait suci. Adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita tahu bahwa ketika kenyataan tidak sesuai harapan, akibatnya muncul kecewa, muncul kegelisahan, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Tetapi pemazmur atau Bani Korah mengalihkan harapannya kepada Allah. Sebenarnya kata berharap dalam Alkitab, dalam Mazmur 42 ayat 6 tadi, sebenarnya memiliki makna yang lebih mendalam. Tidak hanya sekedar permohonan atau permintaan, tetapi berharap kepada Allah memiliki makna taat pada hukum, seperti rusa yang taat pada hukum alam untuk mendapat perlindungan. Seperti yang kita tahu, air memberikan rasa aman bagi rusa dari pemangsanya, karena air dapat menetralisir bau badannya. Jadi pemazmur menggunakan rusa yang merindukan air untuk menjelaskan keadaan jiwanya yang selalu merasakan bahaya, sehingga pemazmur merindukan Tuhan agar Tuhan memberikan kelegaan dan rasa aman kepada jiwa pemazmur. Jadi berharap bukan sekedar permohonan atau permintaan, tetapi adalah bentuk taat pada hukum. Karena berharap pada Allah sendiri dalam bahasa aslinya memiliki arti sebuah perintah untuk berharap dengan kesabaran. Dan dalam hal ini pemazmur memberikan perintah yang memaksa dan menuntut tindakan untuk berharap dengan kesabaran kepada Allah, dan harus ada keyakinan dan ketekunan. Manusia berusaha taat kepada hukum Tuhan untuk mendapat ketenangan dan rasa aman. Sebagai contoh sedikit mengapa kita perlu taat kepada hukum Allah terhadap firman Tuhan. Contohnya saja sepasang suami istri. Pasangan suami istri keduanya harus sama-sama taat. Idealnya keduanya harus taat, karena ketaatan salah satu tidak akan bertahan lama. Seperti yang kita tahu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, dan kebiasaan buruk merusak pernikahan yang baik. Oleh sebab itu, pasangan suami istri keduanya harus sama-sama taat. Ini adalah contoh bahwa suami istri harus dengar-dengar firman Tuhan, harus taat kepada firman Tuhan. Nah, mari kita berharap hanya kepada Allah yang dikenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Berharap kepada yang lain seperti falsafah dunia, kekuatan diri sendiri, orang lain hanya menghasilkan kekecewaan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi mari kita terus berpegang pada pengharapan iman kepada Kristus, karena Kristus adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berharap terus kepada Allah, karena pengharapan kepada Allah membuat kita dapat bertahan untuk menanggung segala penderitaan dan kesulitan hidup. Amin.